Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Saktika dengan NIM 0805 1282 328042, praktikan dari Iktioologi Laut dan Estuari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelagis dan demersal untuk memenuhi tugas remedi dari praktikum Iktioologi Laut dan Estuari. Saya akan menjelaskan materi ikan pelagis dan demersal. Baiklah, apa itu ikan pelagis? Ikan pelagis merupakan organisme yang hidup di perairan terbuka, jauh dari dasar laut, tetapi mereka juga tidak selalu berada di permukaan air. Ekosistem ini sangat dinamis karena tergantung pada arus, suhu, dan ketersediaan makanan. Karakteristik ikan pelagis. Ikan pelagis menghuni lapisan perairan yang dikenal sebagai zona pelagik, yang mencakup epipelagik dengan kedalaman 0 hingga 200 meter, yaitu zona terang yang mendapat cahaya matahari untuk mendukung fotosintesis. Kemudian ada mesopelagik, yaitu kedalaman dari 200 hingga 1000 meter, yaitu zona redup dengan sedikit cahaya. Adaptasi ikan pelagis ialah untuk bentuk tubuh torpedo untuk mengurangi hambatan air dan memungkinkan kecepatan tinggi. Kemudian warna tubuh sering mencakup pola kontras gelap hingga ke terang untuk menghindari predator. Kemampuan bermigrasi vertikal harian, diel vertical migration seperti ikan mesopelagik yang naik ke permukaan malam hari untuk mencari makanan. Peran ikan pelagis dalam ekosistem adalah sebagai pemakan plankton. Ikan kecil seperti sarden dan teri memakan fitoplankton dan juga zooplankton. Kemudian untuk jalur energi sebagai mangsa bagi ikan predator besar seperti ikan hiu dan ikan paus. Kemudian juga untuk pergerakan ekonomi. Banyak ikan pelagis menjadi target utama perikanan global, misalnya ikan tuna dan ikan makarel. Berikut adalah contoh dari ikan pelagis, ada ikan sarden ataupun sardinil species, ikan makarel, rasteringel species, ikan teri Engraulidae, kemudian ada ikan pelagis besar yaitu ikan tuna, Tunus species, ikan cakalang, Katsuwonus pelamis, kemudian ikan barakuda, Spirane species. Selanjutnya, apa itu ikan demersal? Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dekat dasar laut ataupun benthic zone, baik di perairan dangkal pesisir maupun laut dalam. Mereka berinteraksi langsung dengan substrat seperti pasir, lumpur, atau terumbu karang. Ikan demersal umumnya bergerak lambat dan memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan dasar. Karakteristik ikan demersal. Habitatnya hidup di dekat dasar laut, pada kedalaman bervariasi dari zona pesisir, continental shelf, hingga laut dalam, continental slope. Kemudian berasosiasi dengan substrat seperti pasir, lumpur, batu, atau terumbu karang. Untuk adaptasi biologis, bentuk tubuh pipi atau silindris untuk menyelinap di dasar laut atau bersembunyi. Kamuflase, warna tubuh sering menyerupai lingkungan dasar untuk menghindari predator. Kemudian untuk organ sensorik tajam, misalnya burat sisi untuk mendeteksi getaran di dasar laut. Kemudian untuk pola hidup, umumnya bersifat soliter atau dalam kelompok kecil. Kemudian makanannya berasal dari organisme bentik seperti krustasea, moluska, cacing, atau hewan kecil lainnya. Peran ikan demersal dalam ekosistem ialah sebagai pengontrol populasi bentik, yaitu memangsa hewan-hewan bentik seperti moluska, untuk krustasea atau cacing untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem dasar laut. Kemudian sebagai daur ulang nutrien, yaitu melakukan aktivitas makan dan ekskresi. Ikan demersal membantu mendaur ulang bahan organik di dasar laut. Kemudian ikan demersal juga sebagai sumber makanan predator besar. Predator besar seperti hiu atau pari sering memangsa ikan demersal. Ini adalah contoh dari ikan demersal seperti kakap merah, Lurjanus species, ikan pari, Daisyiatis species, ikan kerapu, Epinephelus species, ikan ciode Atlantik, Gadus morhua, dan ikan pipi, Flounder atau Paralichthys species. Kemudian perbedaan ikan pelagis dan ikan demersal. Pada aspek lokasi, ikan pelagis terdapat di kolom air terbuka, sedangkan ikan demersal yaitu dasar laut atau dekat substrat. Zona ekosistemnya yaitu epipelagik
mesopelagic, dan benthic zone, pantai hingga laut dalam. Adaptasi utamanya, ikan pelagis cenderung berbentuk tubuhnya seperti torpedo dan berwarna kontras, sedangkan ikan demersal tubuhnya pipih, pandai berkamuflase, dan memiliki sensor yang tajam. Untuk sumber makanannya, ikan pelagis cenderung memakan plankton, ikan kecil, dan juga organisme pelagik lain. Sedangkan ikan demersal cenderung memakan krustasea, moluska, cacing, dan hewan bentik. Untuk pergerakannya, untuk ikan pelagis cenderung bergerak cepat dan sering bermigrasi, sedangkan ikan demersal itu bergerak lambat dan cenderung menetap di habitatnya. Untuk peran ekosistem, ikan pelagis yaitu sebagai jembatan energi antara plankton dan predator besar, sedangkan ikan demersal mengontrol populasi bentik daur ulang organik. Kemudian untuk peran ekonomi, ikan pelagis yaitu ikan tangkapan seperti pelagis seperti tuna, sedangkan ikan demersal ikan dasar seperti kakap dan kerapu. Demikian hasil presentasi saya mengenai materi ikan pelagis dan ikan demersal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.